Gimana? Sudah siap untuk sekolah minggu? Pasti Kak Dian siap, sudah Kak. siap? Siap, Kak, pasti. Kak Dona? Nah, karena semuanya sudah siap, mari kita memulai sekolah minggu kita dengan mengangkat pujian. Halo, halo, hello lah. Adik-adik, sebelum kita mengawali sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kak Dian akan memimpin adik-adik di dalam doa. Untuk itu adik-adik mari menyiapkan hati dan sikap doa yang baik dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak yang setia. Terima kasih banyak ya Tuhan buat segala kasih dan berkat yang Tuhan anugerahkan buat kami. Terima kasih juga Tuhan buat hari baru yang indah di hari ini. Tiba saatnya Tuhan kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga berakhir dengan baik. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Gimana adik-adik, masih semangat? Untuk melanjutkan sukacita kita, mari bersama-sama kita mengangkat pujian besar dan perkasa Allah kita. Angkatlah puji dan suara
sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, persembahan ini dapat adik-adik kumpulkan di rumah masing-masing, dan saat sekolah minggu sudah diadakan kembali di gereja, adik-adik bisa membawa dan mengumpulnya. Untuk mengantarkan persembahan, mari kita menyanyikan pujian Give Thanks with a Grateful Heart. Sekaligus kita akan berdoa untuk firman yang akan kita dengarkan dari Pak Toto. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Allah Tuhan kami, terima kasih atas berkat yang Kau berikan, sehingga kami telah memberikan sedikit persembahan syukur yang kami punya Bapa, dan kiranya persembahan syukur yang kami bawa ini dapat menjadi memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan sebentar lagi Bapak, kami akan mendengarkan berita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Toto. Semoga firman yang akan kami dengar ini Bapak dapat menjadi pedoman bagi kami dari hari lepas hari. Ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik,
tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Toto. Pasti adik-adik di rumah sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan, apalagi Pak Toto yang membawakan firman Tuhan ini. Sudah pasti. Tetapi sebelum itu, kita mari menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Allah Kuasa Melakukan Segala Perkara. Adik-adik, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Wow, siapa yang sudah kangen sama Pak Toto? Wow, sama Pak Toto juga sudah kangen banget sama adik-adik. Pak Toto kangennya, wah luar biasa sama adik-adik. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini Pak Toto akan membawakan cerita dengan tema dengan berdoa Tuhan memberiku perlindungan. Nah, adik-adik, sebelumnya Pak Toto mau tanya, pernahkah adik-adik itu merasa begitu ketakutan? Takutnya luar biasa. Misalnya apa ya? Takut pada saat tidur sendiri. Ayo, siapa yang belum berani tidur sendiri? Siapa yang kalau tidur malam hari selalu minta ditemani sama papa atau mamahnya? Ayo, siapa? Siapa ayo? Kok masih takut kena apa? Pak Toto mau tanya, sebelum tidur berdoa dulu belum? Apa? Nggak pernah berdoa? Ya ampun, nggak boleh. Sebagai anak-anak Tuhan harus rajin berdoa, ya. Nah, Pak Toto mau kasih satu cerita dari kisah para rasul. Bagaimana Rasul Paulus di dalam perjalanannya, karena dia berdoa, dia bisa menenangkan sehingga Tuhan memberikan perlindungan. Nah, adik-adik, nanti kita akan dengarkan bersama-sama ya. Pak Toto akan cerita dari kisah para rasul pasalnya yang ke-27 ayat yang ke-14 sampai 44. Supaya apa? Supaya adik-adik gak takut.
supaya adik-adik harus selalu berdoa supaya Tuhan selalu melindungi adik-adik. Dan adik-adik juga jangan lupa untuk meminta perlindungan kepada Tuhan. Nah, gimana ceritanya? Tunggu ya. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan cerita dari Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-14. Di sini menceritakan bagaimana perjalanan Rasul Paulus menuju ke pengadilan di Roma. Namun untuk sampai ke kota Roma itu, Paulus harus berjalan menaiki sebuah kapal. Dan adik-adik, ketika Paulus naik kapal itu, Paulus tidak sendirian, melainkan juga di situ ada para pengawal, ada juga para tahanan-tahanan lainnya. Sehingga orang-orang di kapal itu sangat banyak yang ikut perjalanan ke Roma. Ketika Paulus dalam perjalanannya menuju Roma, apa yang terjadi adik-adik? Datanglah badai, datanglah angin yang bertiup sangat kencang, sehingga kapal yang dinaiki Paulus itu membuat kapalnya terombang-ambing, semuanya bergoyang. Dan mereka sangat ketakutan. Mereka begitu takut. Takut apa adik-adik? Mereka takut tenggelam karena kapalnya goyang-goyang. Dan mereka sangat panik. Mereka sangat panik. Dan mereka begitu ketakutan. Berkatalah mereka, aduh bagaimana ini kalau kapal kita tenggelam? Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya sangat banyak sekali orang-orang yang ada di kapal ini, sehingga kapal ini akan menjadi tenggelam. Nah, tahu adik-adik apa yang dilakukan Paulus ketika semua dalam keadaan ketakutan dan panik? Ketika semua mulai ketakutan, mulai bingung, tetapi Paulus di sini tetap tenang. Paulus di sini tetap tenang, dan bahkan apa yang dilakukan Paulus? Dia berdoa dan memberikan nasihat kepada semua orang yang ada di kapal itu. Dia memberikan nasihat, hai engkau orang-orang yang ada di kapal itu, kalian harus tetap tenang dan berdoa. Kalian harus tetap tenang. Karena apa adik-adik? Karena Paulus juga menjelaskan di sini bagaimana Paulus menceritakan sebelum dia naik kapal ini, dia sudah berjumpa dengan malaikat Tuhan. Dan apa yang dikatakan malaikat Tuhan kepada Paulus? Malaikat Tuhan akan menyertai Paulus sampai perjalanannya menuju Roma. Itulah adik-adik yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ketika orang-orang dalam ketakutan, Paulus tetap menenangkan mereka. Paulus menenangkan mereka dan mengajak mereka untuk berdoa, sehingga mereka pun menjadi tenang. Di tengah-tengah badai yang menakutkan, mereka tetap tenang. Nah, adik-adik, seperti nasihatnya Paulus kepada orang-orang yang ada di kapal untuk tetap tenang, dan berdoa kepada Tuhan. Adik-adik juga gitu. Jangan lupa untuk berdoa sebelum tidur. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Jangan lupa berdoa kalau pas lagi takut tidur sendirian atau lagi takut ada di rumah sendirian. Adik-adik harus tetap berdoa. Agar apa? Agar Tuhan senantiasa melindungi adik-adik semua. Adik-adik harus meminta perlindungan sama Tuhan. Tuhan, aku takut sekarang. Aku ingin Tuhan berkenan melindungi aku. Sehingga ketika adik-adik ketakutan, adik-adik merasa ada yang memberikan perlindungan. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik jangan pernah lupa untuk berdoa. Karena apa? Karena Tuhan selalu memberikan perlindungan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik, itulah ceritanya Pak Toto, untuk mengingatkan adik-adik untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Agar apa?
agar Tuhan selalu melindungi kita di dalam ketakutan. Ya, begitu ya adik-adik ya. Sama seperti kisahnya Paulus, sama seperti kisah yang disampaikan Pak Toto tadi, hendaklah untuk selalu berdoa. Begitu adik-adik, kiranya apa yang Pak Toto ceritakan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Toto. Kita harus percaya bahwa dengan berdoa kepada Tuhan dapat melindungi kita dari berbagai bahaya. Nah adik-adik, untuk mensyukuri firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, mari bersama-sama kita mengangkat pujian Pelangi Kasih-Nya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kak Riri baru sedih Tuhan. Kemarin ada teman Kak Riri yang nakal. Dia nggak punya teman. Terus dia juga sedih sebenarnya. Tapi dia jadi nakal sama aku Tuhan. Tuhan mau kan menolong aku, menolong Kak Riri dan menolong adik-adik. Supaya kalau sedih dan takut boleh berkata pada Tuhan, mau ya Tuhan? Oke lah, terima kasih Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Barusan Kak Riri menelpon kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Boleh loh, caranya menelpon gimana? Dengan berdoa. Tapi Kak Riri mau membuatkan sebuah telepon. Pura-pura aja ini telepon ya, supaya adik-adik mengingat terus.
bahwa Tuhan selalu menolong kita dengan menelpon Tuhan melalui doa dan pujian. Nah, ini hanya benda yang digunakan untuk selalu mengingat aja ya. Jadi adik-adik kalau lihat, oh Tuhan mendengarku, Tuhan menolongku, Tuhan melindungiku. Adik-adik boleh main telepon-teleponan ini dengan teman atau dengan saudara di rumah. Gimana cara membuatnya? Yuk kita sama-sama belajar membuatnya. Nah, adik-adik pasti sering ya minum minuman kemasan seperti ini. Ya, boleh kemasan minuman apa saja. Adik-adik boleh pakai ya. Kemudian kita juga punya kertas yang hitam, boleh kertas warna apa saja, tapi ini kebetulan Kak Riri punya warna hitam. Kemudian ada gunting, ada ballpoint, dan ada stiker. Ini stiker seperti stiker ya adik-adik ya, tapi ini isolasi bolak-balik ya. Isolasi bolak-balik yang bisa kita pakai double tip ya namanya. Sisi sana dan sisi sini bisa kita pakai. Kemudian kita boleh membuat gambar telepon seperti ini, atau adik-adik boleh menggambar sendiri nanti teleponnya ya. Nah, caranya gimana? Ini kotak bekas minuman ini setelah habis tentunya ya adik-adik ya, ada lubangnya kan ya di sini ya. Setelah habis adik-adik boleh bersihkan dengan cara ditaruh terbalik seperti ini. Jadi sisa-sisa minumannya akan keluar semua ya. Kemudian kita beri double tip. Kita beri double tip di setiap sisinya ya adik-adik ya, supaya kita gampang nanti menempel dengan kertas berwarna. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Kemudian kita lepas, ini double tipnya Kak Riri sudah tempel ya. Kita lepas double tipnya. Kita lepas double tipnya. Nah, ini juga kita lepas double tipnya adik-adik, supaya gampang kita menempelkan kertas berwarna kita. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita letakkan pada kertas yang akan kita pakai untuk membungkus. Nah, kita boleh potong sesuai dengan kebutuhan ya adik-adik ya. Nah, setelah terbungkus seperti ini seperti membungkus kado ya adik-adik ya. Bisa minta tolong mama atau kakak seperti membungkus kado. Semua bagian ditutup dengan kertas ini ya. Nah, terus kita beli lem juga di sini. Nah, ini juga ya. Kita beri selotip juga supaya tertutup. Nah, gini adik-adik ya, kita tutup. Kita lakukan juga untuk sisi yang lain. Nah, supaya semua merek di kemasan minuman ini tertutup ya adik-adik. Nah, kalau sudah gini, adik-adik boleh menggambar di sini dengan ballpoint yang berwarna putih ya, karena ini dasarnya hitam. Kalau adik-adik punya gambar handphone, boleh juga ditempel di sini. Seperti ini Kak Riri sudah print gambar handphone, ada lemnya di belakang, boleh ditempel di sini ya. Nah, tempel di sini. Kemudian untuk mengingatkan bahwa ini kita harus telepon Tuhan Yesus kalau kita sedang sedih, sedang kecewa, sedang takut, supaya adik-adik tidak takut lagi. Kita boleh juga memberikan gambar Tuhan Yesus di sini. Adik-adik sering dapat ya gambar Tuhan Yesus, mungkin ada di buku atau di majalah-majalah. Adik-adik boleh tempelkan di sini
gambar Tuhan Yesus. Nah, lalu adik-adik juga boleh menuliskan apa yang menjadi ketakutan adik-adik ya. Misalnya, Tuhan, aku takut. Tuhan, tolong aku saat aku takut. Nah, ini adik-adik boleh pakai ini untuk menelpon Tuhan Yesus. Bermain bersama teman. Halo? Iya, di sini Tuhan Yesus. Tuhan, aku takut. Nah, seperti ini adik-adik boleh buat banyak ya. Nanti boleh juga diberikan kepada temannya sebagai hadiah. Dan sama-sama bermain seolah-olah adik-adik sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Tapi beneran, karena dibawa di dalam doa. Begitu adik-adik. Minggu depan Kak Riri tunggu aktivitasnya ya. Sampai jumpa. Ya, dan adik-adik, tidak terasa sekolah minggu kita di hari ini sudah hampir selesai. Tetapi sebelum itu, kita akan meminta pertolongan Tuhan di dalam doa penutup ini, dan Kak Dian akan memimpin kita di dalam doa. Mari semua ambil sikap doa yang baik dan kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu sehingga sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik mulai dari awal hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu ini supaya kami semua boleh diberkati dan aktivitas kami selanjutnya kami tetap pertaruhkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus sahabat kami yang sejati. Kami datang dan berdoa. Amin. Kak, ada pesan-pesan nih buat adik-adik hari ini. Pesan apa Kak Vika? Pesan-pesan untuk kita selalu memakai masker pada saat keluar rumah, menjaga kesehatan dengan cara memakai masker seperti yang Kak Vika bilang, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan menjaga jarak bila adik-adik berada di luar rumah. Karena kita sekarang masih berada dalam masa pandemi ya Kak. Ada lagi Kak. Apa Kak? Adik-adik jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru dan kakak-kakak sekolah minggu. Betul Kak Vika. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu kita di hari ini, mari bersama-sama kita mengangkat pujian Di badai topan dunia. Semangat ya adik-adik. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.